warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dalam pertemuan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai time value of money dalam mata kuliah manajemen keuangan. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indriani dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411165. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai time value of money. Jadi, time value of money ini ialah nilai waktu uang merupakan konsep sentral dalam manajemen keuangan atau nilai waktu dari uang. Di dalam pengambilan keputusan jangka panjang, nilai waktu memegang peran penting. Konsep nilai waktu uang diperlukan oleh manajer keuangan dalam mengambil keputusan ketika akan melakukan investasi pada suatu aktiva dan pengambilan keputusan ketika akan menentukan sumber dana pinjaman yang akan dipilih. Suatu jumlah uang tertentu yang diterima waktu yang akan datang jika dinilai sekarang, maka jumlah uang tersebut harus diskon dengan tingkat bunga tertentu atau diskon faktor. Konsep nilai waktu uang atau time value of money konsep merupakan konsep yang dipahami sebagian besar dibandingkan jumlah yang sama di masa depan. Konsep nilai waktu dari uang terdapat yang pertama ialah future value atau nilai yang akan datang. Future value adalah nilai uang di waktu yang akan datang dari sejumlah uang saat ini atau serangkaian pembayaran yang dievaluasi pada tingkat bunga yang berlaku. Ada beberapa parameter yang ada dalam fungsi, yaitu yang pertama ialah rate, tingkat suku bunga pada periode tertentu bisa per bulan ataupun per tahun, and per yaitu jumlah angsuran yang dilakukan. PV, nilai saat ini yang akan dihitung nilai akan datang. Type, jika bernilai satu pembayaran dilakukan di awal periode. Jika bernilai 0, pembayaran dilakukan di akhir periode. Nilai yang kedua ialah nilai sekarang atau present value. Nilai sekarang dari pembayaran masa depan yang akan dilakukan adalah dengan pemajemukan terbalik. Present value atau nilai sekarang merupakan kebalikan dari compound value atau nilai majemuk. Adalah besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari jumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Tingkat diskon atau diskon rate adalah tingkat pengembalian atas suatu investasi berisiko yang sama yang akan didiskonkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah annuity. Suatu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama terjadi dalam periode waktu tertentu. Yang keempat ialah bunga sederhana. Bunga yang dibayarkan hanya pada pinjaman atau tabungan atau investasi pokoknya saja. Yang kelima ialah bunga majemuk. Bunga yang dibayarkan atau dihasilkan dari pinjaman investasi ditambah terhadap pinjaman pokok secara berkala. Tingkatan bunga efektif. Pada waktu kita membicarakan pengadaan dengan frekuensi lebih dari 1, kita melihat bahwa nilai masa mendatang berbeda atau lebih besar dalam hal ini. Dengan nilai masa mendatang yang digandakan sekali dalam setahun. Tingkat bunga efektif. Ingin menghitung tingkat bunga efektif, yaitu tingkat bunga yang memperhitungkan proses penggandaan yang lebih dari sekali.
Sekarang kita akan membahas mengenai metode-metode nilai waktu uang. Yang pertama ialah metode Average Rate of Return atau AAR. Metode ini mengukur berapa tingkat keuntungan yang diperoleh suatu investasi atau laba atau investasi. Jika average rate of return lebih tinggi dari laba yang diharapkan, sama dengan layak. Kelemahan metode average rate of return ini mengabaikan nilai waktu uang. Selanjutnya ialah metode payback period, mengukur seberapa cepat investasi itu kembali. Kriteria penilaian investasi semakin cepat semakin baik. Kelemahan metode payback period mengabaikan nilai waktu uang, lalu mengabaikan CF setelah investasi kembali. Yang ketiga ialah metode net present value atau NPM. Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih. Jika NPV ditambah sama dengan layak. Yang keempat ialah metode Profitability Index. Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih. Jika NPV ditambah sama dengan layak. Ya, metode yang kelima ialah metode Internal Rate of Return. Tingkat diskon, faktor yang menyamakan nilai secara investasi dan nilai sekarang penerimaan kas bersih di mana yang akan datang jika internal rate of return besar bunga atau laba yang disyaratkan sama dengan layak. Konsep nilai waktu uang adalah suatu konsep yang berkaitan dengan waktu dalam menghitung nilai uang. Maksudnya, uang yang dimiliki seseorang pada hari ini tidak akan sama nilainya dengan 1 tahun yang datang. Uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Nilai waktu dari uang berhubungan dengan nilai saat ini dan nilai yang akan datang. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.